mengatakan bahwa se-Indonesia ini kan memang partisipasi rendah, sehingga banyak dikaitkan juga dengan persoalan kelelahan politik. Tetapi perlu disadari bahwa kalau kelelahan politik yang dimaksud ini adalah pada pemilih, kami berpikir sepertinya tidak. Sebab pemilihan di Pilpres kemarin itu kan jaraknya 9 bulan, dan itu cukup lama. Toh pemilih yang lakukan itu hanya datang mencoblos. Nah, kalaupun misalnya ada yang benar-benar lelah, yang letih, ya ini yang mengurusi pada waktu itu adalah para penyelenggara yang memang tentu saja mereka benar-benar letih. Sehingga kalaupun ada yang mengatakan ini kelelahan politik, dalam tafsiran kami pribadi itu adalah kelelahan penyelenggara yang memang tidak mudah menyelenggarakan itu. Kemudian yang kedua, dalam konteksnya Pilkada Jakarta, kenapa ini menjadi unik dan berbeda dengan tempat lain, Bang Bram? Karena di Jakarta ada pernyataan dari KPUD Jakarta Timur sendiri, yakni Pak Rio Farieza, mengatakan bahwa tidak terdistribusi dengan baik C6 atau undangan atau sekarang dikenal sebagai pemberitahuan. Nah, berapa jumlahnya? Apakah ini cukup masif? Nah, kami sendiri juga mengikuti dari statement penyelenggara dalam hal ini Bapak KPUD Jakarta, alhamdulillah hadir bersama kita Pak Dodi, nanti mungkin juga bisa menambahkan penjelasan versi beliau, bahwa beliau menjelaskan 90% terdistribusi dengan baik kok, yang tidak terdistribusi itu kurang lebih 10%. Tetapi bagi kami 10% itu jumlah yang sangat besar, Bang Bram. Kalau dibandingkan dengan jumlah pemilih yang 8 juta, 10% itu kan sama dengan 800.000. Ini kan jumlah yang Mas sangat Farudin, masif. sebelum kita jauh ke soal lain begitu, saya ingin fokus di situ terlebih dahulu. Jadi artinya ketika 10% dianggap tidak terdistribusi, itu merugikan perolehan dari pasangan Ridho begitu, menurut tim Sasanda? Bukan hanya pasangan Ridho tentu saja, kami meyakini terutama adalah mereka yang punya hak pilih. Karena sekalipun orang bisa berdalih bahwa sekalipun tidak dapat undangan, mereka bisa saja datang. Tradisi orang Indonesia ini adalah kalau ada acara diundang baru datang, diundang aja belum datang. Atau misalnya contoh paling gampang, ketika Bang Bram punya sahabat mengadakan hajatan nikahan, Bang Bram tidak diundang, sekalipun sahabat yang diundang bilang, Bang bisa datang kok, datang aja, nggak bakal mungkin Abang datang, karena ada juga bakal sakit hati, merasa loh, saya ini sahabatku tidak diundang gitu loh Bang. Sehingga secara psikologis adanya regulasi ini disadari betul oleh penyelenggara negara bahwa yang namanya undangan atau apapun istilahnya kemudian adalah bagian yang sangat penting, yang sangat menentukan jumlah partisipasi pemilih. Kalau begitu saya ke Pak Dodi, tanggapannya seperti apa kemudian ini rasanya ditujukannya ke KPU Jakarta begitu Pak? Terkait tadi yang dimaksudkan banyak yang tidak terdiskusi itu kan membuktikan dengan data berupa berita acara dari rekapitulasi secara berjenjang. Data yang tidak terdiskusi itu pun ada alasannya, misalnya sudah disampaikan ke rumah tapi pemilihnya ternyata sudah meninggal dunia, kan tidak mungkin disampaikan ke pemilih yang meninggal dunia. Yang disampaikan di rilis di rekapitulasi KPUD sendiri bahwa ada sekitar 802.417 orang yang tidak mendapatkan C6. 30.000 diantaranya wafat. Abang bayangkan bisa tidak tahu sebelumnya ada 30.000 orang sehingga masih diundang. Artinya apa? Proses sebelumnya itu tidak berjalan sebagaimana semestinya. Padahal kita tahu sekitar berapa bulan sebelumnya ada yang namanya coklik, pencocokan penelitian data pemilih. Nah, pada waktu itu yang datang dilakukan itu kan bukan hanya memberi stiker, tetapi betul-betul mencocokkan data. Artinya sejak saat itu mestinya sudah tahu bahwa ada orang sebanyak itu yang meninggal. Karena tidak mungkin, taruhlah waktunya 6 bulan, masa iya dalam 6 bulan itu ada meninggal sampai 30.000 orang. Nah, itu yang bagi saya contoh-contoh yang saya sebut dari awal tadi bahwa mungkin lelah ya. Tetapi ya namanya sebagai bagian dari tim penyelenggara profesional, saya pikir yang harusnya semacam itu tidak mempengaruhi, tetapi betul-betul tetap dilakukan. Baik. Saya ke Bang Refli kalau begitu. Jadi Bang Refli, seberapa kemudian ini tepat sasaran begitu ketika yang diajukan ke MK soal keterlibatan partisipasi pemilih begitu, Bang? Biasanya kalau soal undangan pemberitahuan sekarang ya, itu bukanlah suatu hal yang signifikan. Kalau dikatakan itu adalah misalnya jalan untuk pemungutan suara ulang atau jalan untuk putaran kedua, pengalaman saya selama ini itu tidaklah dipertimbangkan oleh MK. Begitu. Sebenarnya yang kami tahu ada jurisprudensi tentang hal tersebut. Antara lain putusan MK tahun 2024 nomor 147 di Kabupaten Rokan Hulu. Di situ pada waktu itu pileg
itu ada satu wilayah perkebunan PT Torganda di Desa Tambusai Utara, itu ada sekitar 47 TPS, di situ 31 diantaranya di wilayah tersebut, yang pada akhirnya dilakukan PSU karena persoalan yang masih terkait dengan persoalan partisipasi dan distribusi.